Halo teman-teman semua, selamat datang di Pak Dika, podcast akrab Himadika. Podcast ini bakalan ngobrolin hal-hal santai tapi penuh insight tentang dunia perkuliahan, organisasi, dan kehidupan mahasiswa pendidikan matematika FKIP UNS. Oke, sebelumnya teman-teman para penonton nih boleh banget buat mengambil cemilan dan juga minumannya supaya kita dapat menikmati podcast kita pada siang hari ini. Oke, pertama aku ingin ngucapin banyak banget terima kasih kepada Mas Pinasti Susilo Utomo selaku Ketua Umum Himadika 2025 yang menyempatkan waktunya untuk hadir pada podcast kita hari ini untuk menemenin kita ngobrol nih bareng-bareng. Oke, langsung aja sebelumnya izinkan aku perkenalan diri. Aku Zalfa selaku host dari Pak Dika dan di samping aku mungkin Mas Pinasti boleh memperkenalkan diri dulu nih, menyebutkan nama, angkatan, dan juga kesibukannya akhir-akhir ini apa? Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Pinasti Susilo Utomo. Saya di sini selaku Ketua Umum dari Madika itu sendiri. Saya dari angkatan 2023, Prodi Pendidikan Matematika. Ya jelas lah ya. Kalau kesibukan akhir-akhir ini mungkin selain di Madika ini ya, saya juga mengikuti kepanitiaan acara lomba di desa saya, kayak ya semacam lomba antar desa gitulah ibaratnya. Mungkin itu aja. Oke, berarti selain di Himadika ini Mas Pinasti ini atau bisa dipanggil siapa Mas? Tio bisa. Oke, jadi aku akan panggil dengan sebutan Mas Tio ya. Mas Tio ini punya kesibukan lain yaitu di desanya sendiri. Oke, mungkin bisa disebutkan salah satu fun fact tentang diri Mas Tio yang mungkin orang-orang ini nggak tahu nih. Kalau fun fact itu sebenarnya ini udah beberapa orang yang tahu. Kalau apa itu jam 10 malam udah gak bisa melek lagi, berarti auto tidur lah kak jam 10 malam. Fun fact terkait aku sih itu. Oke, berarti itu setiap hari seperti itu Mas? Setiap hari seperti itu kalau tidak ada sesuatu yang mendesak lah. Oke, berarti setiap jam 10 malam nih otomatis off, tidak bisa dihubungin ya teman-teman ya ketua umum kita ini. Oke, lanjut aja ke pembahasan pertama kita yang pastinya akan sangat menarik nih. Apa sih hal awal yang membuat Mas Tio sendiri tertarik untuk masuk ke program studi pendidikan matematika? Kalau masalah hal tertarik sih sebenarnya aku dulu pertamanya nggak pengen di pendidikan matematika, faktanya. Pengennya di prodi kedokteran, tapi kok terlalu tinggi ya sepertinya ya, harapannya terlalu tinggi, jadi memupuskan harapan saya sendiri, ngikut sama orang tua, disuruhnya ke statistika. Karena aku pengennya di pendidikan matematika, jadi pilihan keduanya di pendidikan matematika. Lalahe, saya keterima ya di pendidikan matematika. Oke, jadi pendidikan matematika ini sebenarnya adalah pilihan kedua ya, bukan pilihan ketiga pertama. Sih secara Ketiga? Iya, ketiga. Oke, berarti itu ya teman-teman tadi alasan awal tertarik karena disuruh orang tua, jadi kita mencari ridho ya Mas Tio ya. Iya, mencari ridho. Dan akhirnya alhamdulillah keterima di sini. Alhamdulillah. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Yang mana topik ini tuh pasti relate banget nih buat kita semua mahasiswa, yaitu tentang ekspektasi dan juga realita. Jadi, apa yang dibayangkan dan apa yang terjadi itu apakah berbeda atau malah sama 100% seperti itu. Mungkin pas sebelum Mas Tio masuk ke pendidikan matematika ini, apakah ada bayangan atau ekspektasi akan seperti apa pendidikan matematika ini? Ekspektasi ini kayaknya rata-rata orang ekspektasinya bakal seperti ini sih. Masuk pendidikan matematika yang notabene bakal jadi guru kan, guru matematika. Jadi mungkin kita bakal diajarin materi-materi terkait matematika SD, SMP sama SMA lah setidaknya lah. Buat mengajarkan ke anak-anaknya nanti, sama untuk materi terkait pengajaran. Jadi cara mengajar itu bagaimana, cara mendidik itu bagaimana. Sejauh ini yang sesuai ekspektasi cuma cara mengajar doang. Wah, berarti kalau materi-materinya nih gimana Mas? Sangat berbeda sekali. Kalau materi di pendidikan matematika ini kayak tidak ada ekspektasi ke sana sama sekali kalau saya. Mungkin ada ya beberapa orang-orang yang berekspektasi ke sana, tapi saya sepertinya mewakili banyak manusia yang masuk prodi pendidikan matematika, ekspektasinya seperti itu. Berarti lebih ke arah abstrak banget nih ya, di luar dari ekspektasi kita nih teman-teman, seperti itu. Mungkin ada nggak sih beberapa momen yang buat Mas Tio ini ngerasa oh ternyata gini ya kuliah di pendidikan matematika? Kalau momen sih agak jarang ya menemukan momen di pendidikan matematika, tapi lebih ke oh ternyata nggak ada praktikum di pendidikan matematika. Kalau di prodi-prodi lain kan ada. Jadi orang-orang pada ngelaprak nulis gitu. Kalau di pendidikan matematika ini nggak ada.
Oke, berarti di pendidikan matematika ini nggak ada yang namanya praktikum ya teman-teman semua. Oke, sekarang aku mau ngajak flashback sedikit nih ke belakang. Boleh nggak sih Mas Tio menceritakan tentang pengalaman perkuliahan mulai dari semester 1 ke semester 2 dan sampai sekarang nih di semester 5 ya berarti ya Mas Ya, ya? semester 5 sekarang. Apakah, gimana sih perbedaannya? Apakah dari semester 1 ke semester berikutnya tuh lebih berwarna atau malah sebaliknya atau gimana nih? Kalau aku ya, jujur lebih berwarna. Oke, Ya, contoh warnanya ini contoh apa warnanya Mas? kayak pink, merah, biru seperti itu. Canda ya. Kalau dari semester 1 itu kayak kita belum ada bayangan sama sekali kan masuk prodi ini. Jadi isinya cuman kaget, kaget sama kaget. Masih adaptasi ini Ya, sama prodi. adaptasi inilah yang agak lama itu di prodi pendidikan matematika. Banyak yang kayak pelajaran remet lah, opo lah kayak gitu kan normal kalau di semester awal itu menurut saya. Tapi ya setelah itu beranjak ke semester 2 mulai kenal sama teman-temannya juga kan ada proker dari Madika sendiri ya Iya, yang iya. mengakrabkan satu angkatan baru seperti itu. Itu jadi mulai kenal sama teman-temannya, terutama teman yang beda kelas. Kalau di aku kan kelasnya sama terus ABC itu. Oh iya iya iya. Jadi nggak Kecuali semester diacak-acak. 3, ya diacak-acak pas semester 3 dok. Jadi pas diacak-acak semester 3 itu jadi kenal sama teman-temannya, udah kenal gitu karena ya itu tadi. Perbedaan kelas ya. Ya, Oke, kalau dari 5 semester yang OTW untuk dilalui ini, apakah ada satu semester yang paling menarik atau paling berbeda dari ekspektasi awal sebelum masuk ke pendidikan matematika? paling menarik dan paling berbeda semester 3 jelas. Kenapa? Karena ya itu tadi, pindah-pindah kelas kan. Jadi kelasnya Oke. eh, dirubah-rubah, jadi gak dirubah-rubah. Kelasnya itu apa ya istilahnya? Perang lah. Rebutan kelas lah, Rebutan ya, kelas. rebutan Iya, kelas. benar-benar. Jadi yang siapa cepat dia dapat kan ibaratnya. Iya, benar. Jadi jadwalnya milih sesuai sama yang kita pengen kalau dulu itu. Dosennya kita nggak tahu kalau dosennya kayak. Jadi banyak ketemu teman-teman baru, banyak ketemu dosen-dosen yang sebenarnya karena aku tipe orang yang kalau luar kelas gitu kalah ya. Jadi ketemu dosen-dosen yang nggak tak pengen ini tapi ya ternyata nggak pengen itu juga sebenarnya. Berarti malah menambah pengalaman baru nih ya dari mulai temen dan juga dosen-dosen yang sebenarnya kita nggak mau tapi karena terpaksa ngambil jadi kita tahu nih oh dosen ini ternyata nggak sesuai sama bayangan kita di awal. Iya. Seperti itu. Kalau dari mata kuliahnya sendiri nih gimana nih? Mata kuliah yang apa paling berbeda? Iya Paling boleh deh, boleh yang paling mata kuliah yang paling berbeda, semua mata kuliah matematika berbeda menurut saya. Kayak kaget semua saya. Tapi yang paling kalau dari yang tak suka sampai paling nggak suka ya, mungkin dari semester 1 semua yang geometri suka sebenarnya. Tapi nilainya nggak bagus-bagus amat, cuman suka aja. Terus yang paling nggak suka kayak yang matematika juga teori bilangan dan lain sebagainya. Sama aku juga nggak terlalu suka materi pengajaran. oh Kayak mempelajari kurikulum, mempelajari hal-hal terkait pendidikan gitu. Agak. Tapi karena ya pengennya jadi pengajar, otomatis memang harus mempelajari Mempelajari. hal-hal tersebut ya. Oke, berarti yang paling disukai ini bisa dibilang geometri ya, seperti itu. terkait geometri. Kalau dari awal berkuliah sampai sekarang nih, apakah sudah bisa beradaptasi atau mengikuti segala rintangan, tantangan yang ada di pendidikan matematika atau masih harus istilahnya memaksakan diri seperti itu? Kalau memaksakan diri itu selalu ya sepertinya. Walaupun bisa beradaptasi pun nanti ada hal-hal lain yang harus diadaptasi lagi ke depannya itu. Jadi kita harus selalu kayak memaksakan diri melewati limiter kita. Disensor ya, harus melewati batasan-batasan kita. Kalau enggak nanti kita kayak malah terbawa arus gitu loh ibaratnya. Iya. Jadi males lah apalah itu tetap harus dilalui juga. Tapi masih enjoy saja sih, sampai semester 5 ini. Oke, berarti tetap bisa mengikuti dan juga enjoy mengikuti Pokoknya. perjalanan di perkuliahan ini. Berwarna. Oke, sangat berwarna ya Sangat teman-teman. berwarna. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke topik tentang Himadika atau Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika di FKIP UNS. Oke, kalau dari kan ada banyak banget periode yang udah dilalui nih Mas, terutama di periode sekarang dan juga di periode yang tahun kemarin. Ada nggak sih perbedaan proker atau apapun dari tahun kemarin sama periode sekarang yang menonjol gitu? Kalau perbedaan yang menonjol mungkin nggak terlalu ada ya karena sejatinya di Himadika ini cuman
mengupgrade proker-proker yang lalu, seperti menambah perbaikan. Contohnya di aritmatika yang dulu tidak memakai sistem bel pada saat rebutan soal, sekarang memakai sistem bel seperti itu. Kalau mungkin sekarang proker-proker baru kayak ada HBB, ada Komika. HBB itu kayak Himadika belajar bareng. Jadi teman-teman dari Himadika itu nanti kumpul terus ya kayak mengerjakan tugas bareng, belajar bareng seperti itu. Komika sendiri kayak tempat buat curhat-curhat gitu, khusus untuk pengurus dari Himadika sendiri. Dan yang dulunya non proker ada PKM training, sekarang dirubah menjadi proker karena dianggap bermanfaat bagi prodi kita, terutamanya sama Pak Kaprodi, Pak Dr. Trianto. Oke, berarti dari periode sebelumnya ke periode sekarang ini banyak banget yang udah di-upgrade sehingga menjadi lebih baik Iya, seperti insya itu. Allah. Selanjutnya mungkin ada proker yang paling berkesan nggak di Himadika sendiri? Di periode saya 2025 ini yang paling berkesan tentu saja aritmatika. Oke, kenapa nih Aritmatika itu kan paling karena berkesan? proker yang paling besar kan juga yang dimiliki oleh Himadika. Prokernya berupa lomba olimpiade antar SMP dan tingkat SMP dan SMA gitu. Dan lomba mahasiswa juga, ada lomba mahasiswa untuk micro teaching dan lomba media pembelajaran. Dan kebetulan juga lomba micro teaching dan media pembelajaran itu yang menang dari UNS. Yang media pembelajaran dari Prodi Pendidikan Matematika juga. Oke, keren banget ya, berarti program kerja aritmatika ini tingkatnya udah nasional dan nggak hanya olimpiade tapi juga ada micro teaching sama lomba media pembelajaran. Iya, benar banget. Sama mungkin dari kepanitiaannya juga, kita kan tidak hanya anggota dari Himadika saja yang masuk ke proker ini gitu. Kita open recruitment dari teman-teman pendidikan matematika, jadi nggak cuman kenal lingkup lebih kenal lingkup Himadika juga, kita jadi lebih mengenal orang-orang yang dari luar Himadika gitu. Oke, jadi di luar dari pengurus dari Himadika itu sendiri. Iya. Terus nih, dari yang kita lihat nih, di Himadika nih kuat banget di kegiatan non-prokernya. Mungkin kayak tadi yang udah disebutin nih, ada Himadika belajar bareng, ada juga makrab. Nah mungkin ada nggak sih kegiatan, menurut Mas Tio sendiri, ada nggak sih kegiatan bonding yang sebenarnya tuh penting tapi banyak disepelekan di organisasi-organisasi lain? Kegiatan semacam bonding itu juga kayak mungkin makrab-makrab gitu Iya, ya. makrab. Jadi mungkin kalau suatu organisasi itu seperti ini. Kalau kita kenal dengan orang-orang di dalamnya, akrab dengan orang-orang di dalamnya, kita jadi sedikit lebih mungkin senang berada di sana, ikhlas berada di sana, berkegiatan di sana, mencari pengalaman bareng, senang-senang bareng kan ibaratnya sambil senang-senang bareng. Itu jadi lebih senang lah ibaratnya kalau lebih kenal sama teman-temannya. Jadi menurut saya kalau bonding itu juga penting terutama di suatu organisasi. Sehingga terutamanya juga untuk saya juga ya sebagai pemimpin juga harus lebih mengenal anggota-anggotanya sehingga tidak kikuk mosok pemimpin gak kenal Nggak anggota mengenal. nih gitu ya. Berarti seperti itu. Oke, berarti bonding ini adalah suatu kegiatan yang sangat penting dan nggak bisa disepelein nih dalam suatu lingkup organisasi terutama. Selanjutnya nih kita masuk ke bagian yang menurutku nih penting buat adik-adik mahasiswa baru yang masih ragu untuk join menjadi pengurus aktif di Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika. Menurut Mas Tio sendiri nih, apa sih manfaat besar yang udah dirasain setelah join jadi pengurus di Himadika? Kalau setelah join jadi pengurus, karena dulu pas jadi pengurus itu aku kebanyakan jadi divisi humas dan juga logistik. Aku lebih tahu terkait humas dan perizinan ya. Iya. Terkait alur-alur perizinan di prodi kita, di fakultas kita terutamanya. Jadi untuk kegiatan nanti kemana dulu, minta tanda kemana dan lain sebagainya. Dan juga kalau jadi humas dan perizinan itu juga bisa tahu tentang kayak mungkin di fakultas di gedung F itu kan untuk mengurus terkait perizinan itu bisa ngurusin apa aja Iya. terkait kelulusan dan lain sebagainya. Itu aku juga jadi lebih tahu sebelumnya karena kosong banget aku tentang hal tersebut. Dan kalau di Himadika ini aku jadi lebih mengenal ke dosen-dosennya ya mungkin ya. Jadi bisa lebih nggak akrab sih bahasanya sih. Ya lebih mengenal dan lebih dikenal juga lah jadinya. Itu kalau terkait manfaat di Himadikanya juga ada. Kalau di Himadika ini kita jadi akrab satu sama lain kan banyak temennya juga. Jadi banyak Bener banget.
relasi lah ibaratnya, relasi ke terutamanya kalau yang enak itu ke kating-kating, karena di tugas-tugas di semester awal kan kita perlu adaptasi tentang perkuliahan. Adaptasi perkuliahan ini nanti kita bisa tanya-tanya ke kating yang sudah menjalani kan tentu saja. Jadi ini nanti gimana, ini nanti gimana gitu lebih. Jadi kating-kating itu mungkin lebih ada gambaran yang bisa memberi kita itu kayak pedoman dan mungkin membuat kita bisa memiliki gambaran baru ya terkait cara-cara pengerjaan, mungkin tugas-tugasnya gitu. Mungkin itu sih kalau Oke. manfaatnya. Tadi yang terakhir nih udah disebutin kalau manfaat banget karena kita bisa mengenal cutting sehingga kita punya pedoman buat kita menjalani perkuliahan. Tapi selain itu juga disebutkan bahwa ada manfaat yaitu di luar akademiknya. Nah, terus menurut Mas Tio sendiri nih, apakah di Himadika ini kita bisa memperbaiki kepercayaan diri kita, kemampuan leadership, atau mungkin cara untuk menghandle, bekerja sama, dan juga memanajemen waktu nih? Kalau menurut saya ada banget ya, karena di Himadika ini juga ada program kerja yang untuk terkait melatih hal-hal tersebut. Namanya skill class. Skill class itu jadi kita nanti mengundang pembicara dari luar untuk mengisi materi terkait yaitu tadi leadership, public speaking dan lain sebagainya. Jadi sehingga anggota-anggota kita itu juga bisa berkembang dengan terisikan oleh materi dari pembicara-pembicara tersebut gitu loh. Lalu juga ada terkait manajemen waktu. Kan kalau di organisasi gitu kita harus membagi antaranya prokeran sama tugas yang ngerjain tugas. Sementara tugas kuliah kan juga banyak banget. Apalagi di semester-semester ya awal sampai akhir banyak banget semua sih. Nah itu kita harus bisa kayak membagi manajemen waktu juga sama dan lain-lain. Cut film berarti. Lanjut. Guyu toh. Oh, rasa dikat ya apa kok. Selanjutnya nih masih di lingkup tentang Himadika. Ada nggak sih satu fun fact seru yang mungkin orang-orang tuh nggak tahu, tapi ada di Himadika? Fun fact seru. Apa ya? Oke, ini yang terakhir nih masih tentang Himadika. Ada nggak sih satu fun fact menyenangkan yang mungkin orang-orang luar tuh nggak tahu nih, tapi ini fun fact ini tuh ada di dalam Himadika gitu. Kalau fun fact tentang Himadika itu mungkin yang orang-orang luar nggak tahu ya. Yeah. Mungkin kebanyakan orang di Himadika sendiri mungkin mikirnya sama kayak aku. Himadika itu organisasi yang santai banget kalau di aku. Tapi itu bukan hal yang baik-baik banget ya. Mungkin harus santai di saat-saat tertentu, tapi harus serius juga di saat-saat tertentu kan. Tapi mungkin menurutku Himadika itu terlalu santai lah. Kalau harapanku sih ke depannya Himadika itu harus lebih tegas lagi lah. Lebih tegas. Berarti dikurangin santai-santainya. Dikurangin santai-santainya. Terlalu santai. Kalau fun fact lain mungkin tentang antar pengurusnya gitu? Antar pengurusnya Jadi akrab. Oh iya. Kalau antar pengurus Himadika sendiri akrab-akrab ya. Tidaknya dari 69 pengurus ini minimal mengenal 60 orangnya lah kalau satu orang itu. Berarti sangat-sangat akrab Sangat ya, akrab. sampai mengenal banget Mengenal nih banget satu sama lain. Oke. Sekarang karena tentang Himadikanya sudah, kita akan bergeser ke tentang pertemanan nih, seputar pertemanan. Di perkuliahan itu pasti nggak hanya soal kehidupan untuk berkuliah, tapi juga harus aktif dalam berorganisasi, apalagi soal teman. Nah, menurut aku ini pertemanan juga salah satu faktor penting yang mana akan mendukung kesuksesan kita dalam menjalani perkuliahan. Nah, menurut Mas Tio nih pertemanan di pendidikan matematika ini seperti apa? Kalau di prodi pendidikan matematika ya orangnya mungkin baik-baik. Oh, piye? Aku jawab pertanyaan ki piye ya? Grogi ditonton. Oke, karena tadi udah seputar organisasi Himadika sendiri, sekarang kita sedikit bergeser yaitu tentang kehidupan kuliah. Nah, di kehidupan perkuliahan ini menurutku pertemanan itu juga adalah satu faktor yang sangat penting untuk mendukung kita dalam menjalani perkuliahan ini supaya nggak flat-flat amat. Nah, kalau untuk Mas Tio sendiri ini pertemanannya Mas Tio ini seperti apa? Pertemanan kalau di lingkup kuliah ya, pertemananku mungkin kalau di prodi pendidikan matematika sendiri tentu saja paling
berteman dengan anggota-anggotaku sendiri lah. Tapi selain itu mungkin ada banyak pertemanan yang di mungkin kahim-kahim dari prodi lain gitu, terutamanya di fakultas FKIP ya. Itu jadi lebih kenal juga. Dan kalau ngomongin masalah pertemanan itu nggak jauh-jauh sama hobi. Bener banget. Kalau punya teman sehobi itu pasti lingkup pertemanannya jadi nambah Lebih kan. luas. Ya. Benar. Karena hobiku sendiri lumayan banyak ya. Oh, gak masih takon. Seneng. Oke, lanjut. Hobiku sendiri lumayan banyak ya sebenarnya. Kan juga pertemanan itu nggak jauh-jauh dari hobi ya. Kalau sehobinya sama, biasanya pertemanannya juga sama. Jadi kalau dari aku kan hobinya juga lumayan banyak, kayak mungkin nge-game, olahraga gitu, olahraganya juga macam-macam juga. Jadi mungkin lingkup pertemananku dari situ, dari hobi itu, mulai dari yang sehobi, terus sampai ke yang sepemikiran lah itu. Sepemikiran. Berarti dari hobi ini bisa menjadi circle pertemanan Iya, baru. circle pertemanan baru. Dan nanti bisa jadi ke hal-hal lain, bukan cuma tentang hobi aja kan circle pertemanan. Oke, kalau menurut Mas Tio sendiri nih, apakah pertemanannya Mas Tio sudah mencerminkan dari pertemanan teman-teman semua di pendidikan matematika atau mungkin ada yang berbeda? Kalau pertemanan masing-masing orang di pendidikan matematika pasti berbeda lah ya. Apalagi masing-masing orang kan orang-orang dari daerah-daerah tertentu kan beda-beda lingkup pertemanannya gitu. Jadi ya nggak bisa mewakili juga kalau dari aku untuk teman-teman di pendidikan matematika. Itu mungkin hanya pertemananku aja lingkup pertemanan. Selaku ketua dan juga selaku manusia dari daerah tersebut. Berarti pertemanan di pendidikan matematika ini pastinya sangat heterogen ya, berbeda-beda. Iya. Oke, tadi nih kita udah ngobrol panjang banget nih tentang mulai dari ekspektasi realita di kuliah, terus dari pendidikan pendidikan matematika, pengalaman per semester, manfaat ikut Himadika, sampai ke pentingnya support system yang berupa teman tadi ya teman-teman, support system yang sehat. Nah, semoga teman-teman para pendengar ini mendapatkan insight baru dari apa yang udah kita obrolin tadi. Terus dari Mas Tio sendiri nih, apakah ada harapan atau pesan untuk Himadika? Untuk Himadika kedepannya ya, Iya. terutama kalau dari aku sih, terutama untuk Himadika di periode selanjutnya, periode 2026, mungkin ya itu tadi, saya ulangi lagi yang terkait keseriusan dan ketegasan ya, karena Himadika di sekarang itu di bawah kepemimpinan saya itu terlalu santai juga menurut saya, mungkin agak bisa lebih dipertegas, dan semoga juga Himadika kedepannya bisa lebih baik lagi, lebih terorganisir lagi begitu, dan lingkup pertemanannya juga lebih baik lagi, dan Himadika juga semoga bisa menjadi wadah-wadah yang memumpuni, wadah-wadah untuk anggota-anggotanya, pengurus-pengurusnya untuk lebih berkembang lagi di organisasi tersebut. Oke, berarti semoga Himadika ke depannya nih, aku setuju banget nih sama pendapatnya Mas Tio tadi. Semoga di tahun berikutnya Himadika bisa menjadi organisasi yang lebih tegas ya mungkin, dan juga dari pertemanannya juga bisa menjadi lebih baik. Mungkin ada pesan untuk adik-adik mahasiswa baru nih supaya tertarik untuk join ke pengurus Himadika 2026 di tahun depan. Itu. Ayo adik-adik, tahun 2025 pendidikan matematika FKIP UNS. Oh iya, ding. 2025. Bener, ding. Bener. Jangan lupa join Himadika. Seru loh. Seru banget. Seru. Tanya Mbak Zalfa kalau nggak percaya. Seru nggak Mbak? Seru. Lanjut nggak Mbak? Lanjut. Lanjut. Karena di Himadika ini kita juga bisa belajar tentang organisasi, terutama bisa mengasah soft skill yang tentu aja nggak ada di dunia akademik atau di perkuliahan gitu. Iya, Mulai dari tadi udah disebutin ya, ada leadership, manajemen waktu, dan juga manajemen pertemanan kita. Mungkin ada pesan dari kami nih untuk adik-adik mahasiswa baru, kita semuanya harus menikmati proses, jangan takut untuk mencoba, jangan takut salah, apalagi menutup diri untuk nggak beraktivitas sosial seperti itu. Jadi ayo teman-teman untuk join Himadika di tahun berikutnya. Oke, kita udah masuk ke sesi terakhir yaitu penutupan. Padahal sebenarnya sayang banget ya teman-teman, kita harus berhenti sampai di sini. Pengennya nih lanjut lagi ngobrol lebih panjang tentang topik-topik yang lain yang akan sangat menarik.
Oke, mungkin aku mengucapkan banyak banget terima kasih kepada Mas Tio yang sudah meluangkan waktu. Padahal nih tadi terdengar sibuk banget ya Iya, di luar sangat Himadika sibuk sendiri. sekali. Tapi mau bercerita tentang pengalaman inspiratif yang akan berharga banget buat teman-teman para pendengar. Mas. Oke, sebelum kita tutup nih, ada kata-kata untuk hari ini nggak Mas? Aduh, kata-kata itu kayak mungkin kata-kata hari ini ya. Kata-kata hari ini mungkin aku bakal kasih pantun aja. Oke, boleh banget. Jangan suka bermain hati, karena hati tempatnya bunga. Meski tugas datang tak henti, semangat belajar harus tetap ada. Oke, cakep banget Cakep pantun hari ini. banget. Kata-kata hari ini. Untuk semangat berjuang, terutama buat adik-adik angkatan 2025. Oke. Oke, teman-teman, tadi udah ditutup dengan satu pantun dari Mas Tio, yaitu Ketua Umum Himadika 2025. Saatnya kita pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.